Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita masuk setelah kalian mengerjakan soal ulangan harian, ya, soal ulangan harian bab teks deskripsi, kita lanjut ke bab kedua, yaitu cerita fantasi. Terlebih dahulu, kalian harus tahu pengertian dan ciri umum cerita fantasi. Pernahkah kalian melihat serial fiksi berikut ini? Pada zaman dahulu, ya, yang ada di televisi itu Doraemon, ada Raden Kian Santang, ada Ultraman, apakah kalian menemukan keanehan dan keajaiban di dalam serial kartun tersebut yang tidak bisa ditemukan di kenyataan dalam kehidupan kita? Di Doraemon ya ada pintu ajaib dan baling-baling bambu yang bisa membuat Nobita kemana saja. Sapu terbang yang siap membawa Harry Potter ke angkasa. Lalu adegan pertarungan memakai berbagai jurus di serial Raden Kian Santang dan banyak lagi keanehan lain. Nah, itu adalah ciri-ciri dari cerita fantasi ya, banyak keanehan, magic ya, terus banyak keajaiban. Nah, itu cirinya. Nah, pengertian cerita fantasi yaitu cerita fiksi yang berjenis fantasi, yang merupakan dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Fiksi dalam artian cerita yang tidak nyata dan imajinatif ya, khayalan. Berarti dibuat-buat dari khayalan penulis, dilebih-lebihkan, hiperbola. Tidak nyata, tidak bisa terjadi di dunia keseharian kita. Itu namanya cerita fantasi. Sudah paham ya? Sudah paham ya cerita pengertian dari cerita fantasi? Oke, lanjut. Ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama ada keajaiban, keanehan dan kemisteriusan ya. Seperti tadi saya contohkan apa saja keajaiban dan keanehan di dalam serial kartun yang saya tunjukkan di depan tadi. Ada pintu ajaib yang bisa kemana saja. Di Doraemon ya ada kantong ajaib. Kemudian di serial TV Raden Kian Santang itu ada banyak jurus-jurusnya. Terus ada pula di film-film serial Indosiar itu ada ada hewan yang bisa terbang, nah hewan yang bisa parkir. Nah itu merupakan contoh kemisteriusan, keanehan. Lalu berikutnya, ide cerita di dalam cerita fantasi itu cukup sederhana ya, sederhana tapi bisa menitipkan pesan yang menarik. Temanya itu pasti tema yang supernatural dan futuristik, tema yang aneh. Contoh, ada di sebuah serial televisi yang biasanya ada di Indosiar itu pertempuran komodo dengan siluman serigala. Nah, untuk mempertahankan tanah leluhur. Ini ceritanya rebutan tanah ini ya. Tuh, itu cerita yang sederhana, tidak berbelit-belit. Jadi berikutnya, menggunakan berbagai latar, lintas waktu dan ruang. Latar lintas waktu ini maksudnya berpindah latar. Yang semula tokoh misalnya ada di tahun sekarang, tahun 2020, itu bisa menuju ke masa depan di tahun 2050 misalnya. Pakai apa? Kalau di Doraemon bisa memakai mesin waktu, atau bisa lintas waktu melompat ke alur yang lampau, melompat ke waktu yang telah lampau. Nah, itu
dari tahun 2020, terus karena punya mesin waktu ingin pergi ke tahun 1945, tahun saat penjajahan ya. Tuh contoh latar lintas waktu. Kemudian tokoh-tokoh dalam cerita fantasi adalah unik dan memiliki kesaktian. Ya, contoh seperti tadi Doraemon itu seorang kucing robot yang bisa berbicara layaknya manusia, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, kemudian punya kesaktian, punya kantong ajaib, kantong yang kecil tapi isinya banyak. Terus apapun yang diminta Nobita bisa dituruti oleh Doraemon, tuh punya kesaktian. Lalu bersifat fiksi, tidak terjadi di dunia nyata, khayalan ya. Ciri yang terakhir, bahasa yang digunakan sangat ekspresif dan bervariasi, bukan bahasa formal, menggunakan bahasa sehari-hari. Terus kadang ada bahasa yang dilebih-lebihkan seperti itu, yang ekspresif ya, menggunakan kata dengan emosi yang kuat. Itu ciri dari cerita fantasi. Kemudian contoh ya, contoh mengaplikasikan ciri-ciri cerita fantasi ke dalam cuplikan teks berikut. Ada sebuah cuplikan teks Doraemon, mungkin salah satu dari kalian sudah pernah membaca Doraemon yang season ini, yang bagian ini, atau pernah menontonnya. Nah, Nobita merasakan sesuatu yang aneh dan mencoba untuk membangunkan Doraemon dari tidurnya. Akan tetapi Doraemon tidak terbangun. Nobita tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia mulai menangis. Meskipun ia berteriak atau menangis, kucing robot itu tidak bergerak sama sekali. Nah, yang saya berikan tanda tanda merah seperti ini adalah yang termasuk ciri-ciri dari cerita fantasi. Berupa apa? Keanehan. Tokoh yang memiliki kesaktian. Nah, keanehannya apa? Kok ada ya kucing robot atau robot kucing. Nah, ini termasuk salah satu ciri cerita fantasi. Lalu ada lagi, ia punya ide melompat ke meja mesin waktu dan pergi ke masa depan untuk menemui Dorami-chan, adik dari Doraemon. Nah, ini juga termasuk keanehan, keajaiban. Kok bisa ada mesin waktu ya, kemudian pergi ke masa depan menemui Dorami-chan. Nah, robot kucing tadi memiliki adik namanya Dorami. Terus dia memohon bantuan dan memaksa pergi bersamanya kembali setelah ke masa depan, lalu kembali lagi ke rumah ke tahun 1998. Nah, ini juga termasuk keanehan. Ini masih dengan keanehan yang sama, kembali ke tahun 1998 dengan mesin waktu. Lalu baterainya telah keluar. Nah, kucing robot ada baterai di dalamnya yang menyebabkan dia mati pingsan sementara ini karena baterainya itu hilang. Baterai utamanya di sini dekat kantong ajaib. Awalnya dia punya baterai cadangan di telinganya. Nah, kok bisa ada baterai cadangan di telinga ya robot kucing tadi? Itu merupakan keanehan. Terus telinganya dimakan oleh tikus beberapa tahun lalu dengan sangat parah. Robot kucing yang hebat bisa dimakan oleh tikus bagian telinganya, sehingga ia tidak bisa memiliki baterai cadangan. Terus kalau aku ganti baterai, setiap ingatannya akan selamanya hilang dari program otaknya. Itu ada keanehan lagi ya, keajaiban. Ini adalah ciri dari cerita fantasi. Nah, semoga kalian bisa ya menyebutkan beberapa contoh cerita fantasi yang lainnya. Pasti sejak kecil sampai sekarang pasti banyak sekali buku atau fabel, bisa dongeng, atau mungkin yang pernah kalian lihat di televisi atau di YouTube, itu banyak cerita fantasi.
Dian hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi Bu Dian lewat Japri WA ya, atau melalui WA grup. Saya tunggu juga jawaban ulangan harian kalian yang kemarin yang belum mengerjakan. Kalian kerjakan dengan teliti, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.